Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau sharing tentang cara memandikan bayi, khususnya bayi yang baru lahir. Bagaimana caranya? Simak video ini ya. Nah, sebelum memandikan bayi, disiapkan dulu alat-alat atau perkakas atau yang biasa diperlukan sebelum bayi dimandikan gitu. Jadi sebelum bayi dimandikan, semua yang dibutuhkan bayi setelah mandi itu udah siap gitu kan. Misalnya ini kayak bedong, terus baju, terus ini minyak telon, ini terus lotion, terus ini bedak kalau misalnya si bayinya itu punya masalah kulit atau iritasi atau gatal-gatal gitu kan. Nah, ini buat alas mandinya. Nah, ini si babynya aku pakai boneka peraga ya. Kemudian ini ada waslap, kemudian ada sabun cair, kemudian ini ada air hangat, kemudian ini ada kapas gitu. Nah, pastikan airnya itu hangat gitu kan, ruam-ruam kuku. Caranya untuk mengecek kehangatannya jangan dicelup gini, tapi pakai ini, pakai ujung siku gitu. Nanti ujung sikunya dibuat ngecek airnya itu udah cukup hangat atau belum, atau masih terlalu panas atau terlalu dingin buat bayi gitu kan. Nah, bagaimana cara memandikan bayi? Sebelum memandikan bayi juga perlu diingat si baby ini tali pusannya udah puput atau belum gitu. Nah, seperti video aku sebelumnya ya, itu kan aku sudah buat video tentang bagaimana cara merawat tali pusat yang belum puput atau bagaimana cara merawat putung tali pusat gitu. Itu juga ada hubungannya dengan cara memandikan bayi gitu. Jadi kalau misalnya tali pusatnya belum puput, itu kan selalu dijaga supaya tetap kering. Jadi salah satu caranya ketika memandikan itu cukup dilap-lap pakai waslap aja gitu. Jadi nggak usah dicemplungin di dalam bak mandi gitu kan. Nah, jadi ini khusus untuk bayi yang baru lahir. Nah, sebelum memandikan bayi secara keseluruhan, seluruh badannya, kita ini lepas diapernya, baik popok sekali pakai atau pakai popok kain itu dilepas dulu. Terus bagian intim, bagian kemaluannya itu dibersihkan dulu pakai kapas gitu kan. Nah, kapasnya ini dicelup dulu di air hangat gitu kan. Nah, udah dicelup, kemudian diusapnya dari dari depan ke belakang gitu, maaf. Nah, gini ya, misal dari depan ke belakang gitu. Udah pastikan udah bersih semuanya. Ingat, untuk satu kapas ini untuk sekali usap ya, jadi untuk meminimalisir penyebaran bakteri gitu. Jadi kalau misalnya mau usap lagi, pakai kapas yang lain gitu, ganti kapas gitu kan. Ingat cara usapnya dari depan ke belakang gini ya, misalnya buat membersihkan sisa-sisa pipis atau sisa-sisa pup gitu kan. Nah, kalau sudah, ambil waslap, taruh di air hangat dulu, udah dicelupin ini kan, udah. Kemudian kasih sabun cair. Nah, terus digosok-gosok kan sabun cairnya, diusapkan ke bayi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini ya. Kemudian kalau aku dari kepala dulu ini, jadi dari depan ke belakang. Nah, 1, 2, 3 udah. Nah, kemudian badannya, kemudian tangannya. Nah, ini kan kelihatan ada sabunnya ya. Kemudian bagian perut udah selesai, bagian kaki yang satunya. Kemudian kalau bunda atau new moms itu belum tetek buat mengkurupin bayi gitu kan. Nah, ini caranya buat dimiringin aja, satu tangannya gini di atas, gini ya, udah dimiringin aja, terus diusap pelan-pelan dari tengkuk ke punggung, kemudian ke bokongnya, ke kakinya, udah selesai gitu. Nah, setelah ini terus dibilas. Nah, untuk wajah, kalau wajah itu, jadi kalau waslap itu kan wajah kecil itu kan masih imut ya, masih kecil ya. Nah, caranya gini, pelan-pelan, hindari bagian mata
gitu. Hati-hati bagian matanya, jangan sampai sabunnya itu kena matanya gitu. Nah udah selesai, tinggal dibilas gitu ya. Bagaimana cara membilasnya? Sebentar, yuk kita bilas dulu yuk. Nah untuk membilas bayi, ingat jadi gini tangannya, posisi tangannya gini ya, lek gitu. Nah supaya nggak licin bayinya, nggak lepas gitu kan. Nah bentar, nah gini ya, terus diusap pelan-pelan. Nah kan ini kasusnya membilas ya, jadi udah disiram pelan-pelan aja gitu. Udah, bagian kemaluannya disiram-siram pakai air. Bagian belakangnya sama seperti tadi, jika bunda belum tetek buat membalik bayi gini kan, belum tetek, nah agak dimiringin aja, diusap-usap bagian punggungnya gitu. Udah, kemudian untuk bagian kepalanya sama pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini ya. Nah kemudian diusap dulu bagian matanya pelan-pelan. Nah udah selesai. Udah selesai ya. Nah kalau misalnya pusarnya belum puput nih ya, nggak usah dimasukin mbak, langsung dilap-lap aja pakai waslap gitu. Dibilasnya juga pakai waslap juga gitu. Nah misal bayinya tuh udah besar, misal umur 1 bulan atau 2 bulan, jadi udah nggak merah lagi gitu kan. Kalau bundanya udah tetap juga, nggak perlu dilap-lap pakai waslap, langsung bisa dimasukin ke air, ke bak mandi gitu. Caranya tangannya gini ya, diapit di ketiak si baby, langsung diusapnya gini. Nah langsung pakai sabun gitu kan, langsung pakai sabun, tangannya langsung dilap-lapkan ke bayi gitu, ke sabunnya ke seluruh badan. Nah setelah itu langsung dilap lagi gini, dibilas. Nah untuk bagian kepala ini ya, di zoom ya bagian kepala ya, jadi airnya langsung gini diusapin aja. Nah bagian kepalanya, bagian matanya hati-hati jangan sampai matanya kena sabun ya gitu. Nah bagian kepalanya diusap-usap gini, udah selesai gitu. Nah selesai caranya membilas atau mandikan bayi pakai bak gitu ya. Nah udah nih si baby udah selesai dimandiin kan. Nah kayak gini langsung dibungkus pakai handuk biar anget, jangan sampai kedinginan gitu kan, dikeringin badannya. Nah pastikan di sela-sela leher, kemudian ketiaknya itu nggak lembab karena bekas air mandi gitu kan. Kemudian di selakangnya bayi gitu kan. Kemudian jari-jarinya pastikan semuanya udah kering kalau pakai handuk. Kemudian jari-jari kakinya gitu. Nah kayak gini ya, jari-jari kakinya. Kemudian juga untuk bagian wajah caranya gini, sama kayak memandikan tadi. Nah hati-hati bagian matanya. Nah selesai. Nah udah, kemudian tinggal dipakein bajunya, pakai minyak telon dulu ya. Kalau aku ini pakai minyak telon, ditaruh di perutnya gitu kan, seluruh bagian depan. Aku taruh di dadanya juga, di perutnya, supaya biar anget gitu. Kemudian kalau misalnya bunda atau neomoms itu belum tetek buat membalik bayi gini, mengkurap, nah bisa dimiringkan aja ini. Nah caranya pegang pelan-pelan, terus diusap-usap, kasih minyak telon, diusapnya pelan-pelan gini, dimiringin gitu ya, seluruh punggungnya, dari tengkuk, punggung sampai di atas bokong gitu kan. Udah dikasih minyak telon, udah, kemudian dipakein deh bajunya. Kalau aku ketika baby masih kecil gitu, nggak aku kasihin bedak gitu, jadi aku cuma pakai minyak telon aja. Nah ini dipakein dulu ya bajunya. Kalau sudah dipakein baju yang tadi udah disiapin, pelan-pelan aja makainya.
tinggal model baju yang disediakan itu dipakein. Ini sebenarnya baju anakku ya, ketika masih newborn gitu, tapi tetap aja kegedean buat bonekanya. Nah, udah selesai. Nah, misal di bedong nih ya, kalau biasanya bayi yang baru lahir itu kan setelah selesai mandi di bedong gitu kan, biar bayinya tetap hangat gitu. Nah, aku udah buat tutorial tentang bagaimana cara membedong bayi kayak di video aku yang ini tuh. Nah, terus kalau misalnya ini bayi setelah dimandikan kemudian dia dibedong. Nah, aku kasih contoh aja ya. Anget, udah mandi, udah wangi, udah pakai minyak telon, udah pakai baju bersih, jadi kan babynya wangi gitu ya. Ingat, ketika membedong itu jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang, kasih space supaya tangan dan kaki bayi itu bisa bergerak gitu. Karena tujuan membedong itu membuat bayi supaya tetap nyaman ketika bayi, seperti ketika bayi dalam kandungan gitu. Nah, terus diikat, selesai deh. Nah, tada. Jadi itu tadi tutorial aku bagaimana cara memandikan bayi yang baru lahir. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.